Bab 84, Segumpal, Ketika Pei Fu melihat betapa buruknya orang tua yang kusut dan Penatua Liu itu, dia tidak bisa tidak bertanya, mengapa? Murid percobaanmu itu. Dia satu-satunya di Weapon Peak yang bisa mengolah level 3 Spirit Fire, nada suara lelaki tua yang acak-acakan itu suram. Api roh tingkat 3, Pei Fu berseru, saya juga mendengar berita bahwa keajaiban penyempurnaan senjata muncul di Weapon Peak. Jadi, itu Suzimo. Penatua Liu menjawab dengan muram, kami menuju ke hutan batu besar. Saya tidak akan percaya kecuali saya melihat mayat anak itu sendiri. Pei Fu menjawab, ayo pergi. Aku akan menemani kalian. Dia memiliki murid sekte dalam di belakangnya mengawal geng Zhou Wei kembali sebelum menuju ke Great Rock Forest bersama dengan orang tua yang acak-acakan dan Penatua Liu. Mereka bertiga berpisah dan melihat sekeliling sepanjang hari tanpa hasil. Akhirnya, mereka tiba di wilayah inti Great Rock Forest untuk menemukan dua bagian dari mayat Goldeater. Pemakan emas ini hampir mencapai alam roh iblis, tapi dia terbunuh di sini. Lihatlah keadaan tragis tubuhnya. Ini hampir seolah-olah itu terkoyak seluruhnya. Sungguh kekuatan yang ganas. Pei Fu bergumam pelan sebelum berkata dengan khawatir, mungkinkah itu pria kekar? Pria kekar apa? Pria tua yang kusut itu bertanya. Pei Fu menceritakan serangan kelima pria itu sebelum melanjutkan dengan muram, berdasarkan apa yang dikatakan Guo Chong, pria kekar itu sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat dengan kekuatan yang luar biasa. Baik dia dari sekte lain atau praktisi jalan gelap, masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Jelas bahwa pria kekar itu tidak berniat membunuh atau Guo Chong dan yang lainnya tidak akan tetap hidup. Penatua Liu menganalisis, selain itu, pria kekar itu membawa mereka berlima keluar dari Great Rock Forest sebelum dia pergi. Jelas bahwa dia khawatir mereka mungkin terluka oleh binatang buas di dalam hutan batu besar. Petik 2. Pria itu misterius. Kami belum bisa memastikan apakah dia teman atau musuh dulu. Pria tua yang kusut itu mengangguk setuju. Memikirkan status hidup dan mati Suzimo yang tidak diketahui saat ini, Penatua Liu tidak bisa menahan perasaan bersalah yang muncul di dalam dirinya dan menghela nafas dalam-dalam. Lupakan saja, ayo kembali. Lelaki tua yang kusut itu memberi isyarat dengan tangannya yang tampak lelah. Meskipun tidak satu pun dari tiga inti emas yang disempurnakan mengatakan apa-apa, mereka semua memiliki pemikiran yang sama bahwa Suzimo pasti telah tewas begitu cepat di dalam hutan batu besar sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengirim bangau roh untuk bala bantuan. Sebenarnya, tidak ada dari mereka yang melihat cara Suzimo berduel dengan bangau di tebing untuk bergabung dengan sekte tersebut. Jika mereka menyaksikan itu, mereka akan mengerti bahwa Suzimo tidak akan mati semudah itu. Suzimo tidak mendapatkan wawasan apapun melalui roh harimau dan macan tutul selama 2 hari. Merasa frustrasi dan mengingat bahwa dia belum menyerahkan misinya untuk biji emas, dia meninggalkan guanya dan menuju prasasti misi dengan pedang terbangnya. Ada cukup banyak murid dari Weapon Peak berkumpul di sekitar prasasti dengan Sue Yi menjadi salah satunya. Suzimo berjalan mendekat dan bertanya, Penatua Liu belum kembali. Iya, dia sudah pergi selama 2 hari sekarang dan belum kembali, Sue Yi mengangguk. Lalu apa yang kalian lihat? Suzimo melihat ada banyak murid berkumpul di sekitar prasasti misi yang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Sue Yi menunjuk ke prasasti. Lihatlah misi pertama itu. Suzimo mengangkat kepalanya. Misi 5 puncak, cari pria kekar misterius. Di samping misi ada gambar penampilan yang diubah Suzimo sebelumnya. Ada apa dengan semua ini? Suzimo bertanya, berpura-pura tidak ada yang lebih bijaksana. Sue Yi berbisik, saya mendengar bahwa beberapa murid Spirit Peak diserang di dekat Great Rock Forest oleh pria kekar yang misterius ini. Dia dikatakan sangat kuat di alam kultivasi kondensasi Qi yang disempurnakan. Suzimo mencibir dalam hati. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh sekte, mereka tidak akan dapat menemukan pria kekar misterius ini. Desir. Tiba-tiba, suara jubah yang mengiris udara bisa terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat lelaki tua yang acak-acakan itu dan Penatua Liu melaju kencang di udara dan mendarat di puncak. Keduanya menyapu semua orang dengan tatapan santai sebelum berhenti di Suzimo lekat-lekat. Tatapan mereka tampak seperti ingin memakannya. Kamu kembali dari Great Rock Forest hidup-hidup, nak. Pria tua yang acak-acakan itu menggertakkan giginya dan bertanya, mengucapkan setiap kata dengan pukulan. Dia marah. Mereka telah menghabiskan malam tanpa lelah mencari Suzimo di Great Rock Forest, khawatir dan kesal. Namun, tanpa sadar, anak itu telah kembali tanpa cedera. Penatua Liu bahkan lebih kesal. Karena Suzimo, dia tidak hanya dimarahi habis-habisan oleh lelaki tua acak-acakan itu, dia juga merasa bersalah selama 2 hari terakhir. Tapi siapa yang tahu,
anak itu baik-baik saja dan hidup di sini tanpa sedikit pun penyesalan. Su Zimo merasa merinding bangkit dari tatapan mereka saat dia terbatuk dengan lembut dan mengangguk. Iya, aku kembali setelah menyelesaikan misi. Omong kosong. Pria tua yang kusut itu menggonggong, bagaimana kami tidak melihatmu di sepanjang jalan menuju Great Rock Forest? Ah, berhenti sejenak, Su Zimo menjawab, saya hanya di level 5 Ki Condensation. Untuk menghemat kiroh, saya menghabiskan setengah dari perjalanan saya berlari di tanah daripada bepergian dengan pedang terbang saya. Kalian pasti merindukanku. Kecuali ada penghalang, tidak ada yang akan memperhatikan orang-orang yang berjalan di tanah. Itu masuk akal. Baik lelaki tua yang kusut itu maupun Penatua Liu tidak dapat mengakui bahwa mereka telah menghabiskan seluruh waktu di luar untuk mencari karena mereka khawatir akan keselamatan Su Zimo. Akan memalukan untuk mengakuinya. Namun, itu masih merupakan perasaan terpendam bahwa mereka tidak punya tempat untuk melampiaskan. Kedua rubah tua yang licik itu bertukar pandang dan memahami maksud yang lain tanpa mengatakan apa-apa. Kita harus mencari alasan untuk menghukum bocah bodoh ini. Mata Penatua Liu bersinar dengan kelicikan saat dia memasang ekspresi tegas. Lat, kamu belum menyelesaikan misi Great Rock Forest, kan? Apakah Anda tahu bahwa ada hukuman karena tidak menyelesaikan misi? Petik 2. Bagi mereka berdua, fakta bahwa Su Zimo bisa kembali hidup-hidup dari hutan sudah merupakan berkah, bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikan misinya. Selain itu, mereka berdua pernah ke Great Rock Forest sebelumnya dan tahu bahwa Goldeater menjaganya. Juga, tambang emas murni sudah dijarah bersih. Namun, Su Zimo terkekeh. Karena keberuntungan belaka, saya berhasil menyelesaikan misi dan tidak mengecewakan kalian. Ah, kali ini, keduanya yang bingung. Bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, Su Zimo telah mengambil sebongkah biji emas murni dari tas penyimpanannya yang cukup untuk membentuk gunung kecil yang sedikit lebih tinggi dari manusia. Orang tua yang acak-acakan dan Penatua Liu bukan satu-satunya yang bingung, semua murid di sekitarnya juga membeku. Seseorang harus memahami bahwa sepotong kecil biji emas murni sudah cukup untuk menyelesaikan misi. Namun, Su Zimo telah membawa kembali segumpal besar itu. Benjolan besar. Yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa gumpalan yang mereka saksikan hanyalah sepertiga dari apa yang ada di dalam tas penyimpanan Su Zimo. Selanjutnya, dia juga menyembunyikan kristal emas murni yang berharga. Agak bingung, kedua lelaki tua itu terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, Penatua Liu menelan ludah dan batuk dengan lembut. Lat, misinya, cukup bagus. Uhuk-uhuk. Penatua Liu ingin mempermasalahkan Su Zimo tetapi dia benar-benar mendapati dirinya tidak mampu melakukannya saat melihat bongkahan besar biji emas. Pria tua yang kusut itu mengerutkan alisnya dan bertanya, Nak, apakah Anda melihat Goldeater di samping tambang emas? Iya, Su Zimo mengangguk. Ketika saya tiba di sana, saya menemukan Goldeater sudah terbunuh. Karena masih ada cukup banyak biji emas yang tersisa, saya membawa semuanya kembali. Apa-apaan ini? Kedua lelaki tua itu membantah secara internal, keberuntungan anak itu terlalu bagus, bukan? Bab 85, Suara Harimau dan Macan Tutul. Su Zimo menyerahkan misi dan menerima cukup banyak poin kontribusi untuk itu. Dia kemudian kembali ke tempat tinggal guanya. Menyaksikan Su Zimo pergi, kedua lelaki tua itu hanya bisa meratap dalam pikiran yang dalam. Tidak heran mengapa dia adalah orang yang bisa mengolah api roh level 3. Bahkan keberuntungannya berada di luar yang lain, pria tua yang acak-acakan itu mencibirkan bibirnya. Iya, Penatua Liu melanjutkan, para murid percobaan dari puncak roh yang pergi ke hutan batu besar tidak rendah dalam bidang kultivasi tetapi mereka terluka parah. Tapi anak ini, tidak hanya dia tidak menabrak pria kekar misterius itu, dia bahkan berhasil melewati Great Rock Forest sepenuhnya saat kembali dengan damai dengan semua biji emas murni hanya dengan level 5 Ki Condensation. Apalagi yang Anda sebut itu jika bukan keberuntungan. Petik 2. Pria tua yang acak-acakan itu berkata dengan kasihan, sebenarnya, mengingat hadiahnya untuk memurnikan senjata, akan lebih baik baginya untuk bergabung dengan Sekte Api Sejati. Sekte kami sama sekali tidak pandai dalam hal senjata dan eliksir. Sejujurnya saya merasa sedikit tidak enak bahwa kita mungkin akhirnya membebani kemajuannya. Petik 2. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia baru saja memulai penyempurnaan senjata dan bahkan tidak bisa membuat senjata roh tingkat rendah. Meskipun sekte kami tidak berspesialisasi dalam penyempurnaan senjata, kami juga memiliki fondasinya. Mari kita pikirkan hal-hal lain di masa depan, Penatua Liu menghibur. Mengangguk, lelaki tua yang acak-acakan itu menundukkan kepalanya dengan pikiran yang dalam.
Masih pagi ketika Su Zimo kembali ke tempat tinggal guanya. Menurut rencananya, dia akan menghabiskan semua usahanya untuk kultivasi keabadian di siang hari, baik itu untuk meningkatkan kultivasinya atau belajar lebih banyak tentang penyempurnaan senjata. Pada malam hari, dia akan mengolah The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Sebelum mencapai inti, baik itu prajurit penyempurnaan Ki atau penggarap pendirian yayasan, mereka tidak berbeda dari manusia biasa dan masih harus beristirahat dengan tidur. Titik temu antara prajurit penyempurnaan Ki, penggarap pendirian yayasan dan manusia biasa masih merupakan rentang hidup mereka. Prajurit penyempurnaan Ki dan penggarap pendirian yayasan hanya memiliki umur yang sedikit lebih lama daripada manusia biasa yang hanya bisa hidup hingga 100 lebih tanpa penyakit atau kecelakaan. Namun, kultivasi iblis berbeda. Pada siang hari, kebanyakan iblis akan bersembunyi dan hanya akan berkeliaran dan berburu makanan di malam hari ketika energi mereka memuncak. Bahkan, Su Zimo juga akan beristirahat saat malam tiba. Namun, melalui 2 tahun kultivasi iblis, dia sudah memiliki kebiasaan mempertahankan metode pernapasan dan kedaluarsa The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness bahkan dalam tidurnya. Dengan begitu, kultivasi iblis Su Zimo meningkat secara merata tanpa menghabiskan waktu kultivasi keabadiannya. Hanya saja kurangnya kemajuan di bagian pembersihan sumsum telah menyebabkan kemacetan jalur kultivasi iblisnya. Selama beberapa hari berikutnya, Su Zimo terus memaksa kedua makhluk roh itu untuk terus berteriak. Setelah beberapa hari itu, kedua makhluk roh itu sangat lelah sehingga suara mereka serak. Namun, Su Zimo masih tidak tahu bagaimana melanjutkan bagian pembersihan sumsum. Bahkan jika mereka adalah roh iblis, mereka akan lelah melolong seperti orang idiot tanpa tidur atau makanan selama beberapa hari. Harimau dan macan tutul roh tampak sangat lesu saat mereka tergeletak di tanah dengan mengantuk. Aku belum pernah bertemu master yang begitu sulit untuk menyenangkan. Harimau roh menghela nafas. Jika dia ingin membunuh atau memotong kita, setidaknya itu akan menjadi akhir yang cepat. Tapi apa gunanya menyiksa kita seperti ini? Beberapa hari perjuangan telah membuat Su Zimo terselip juga. Dia tidak berdiam diri saat kedua makhluk roh itu melolong, dia mendengarkan dengan penuh perhatian, takut bahwa dia akan melewatkan rahasianya nanti. Namun, hasil akhirnya hanyalah kelelahan total karena kelopak matanya sangat berat sehingga dia hanya ingin tidur nyenyak. Lupakan saja, aku akan membunuh keduanya besok untuk makanan. Berbaring di ranjang batunya, pikiran itu terlintas di benaknya saat dia tertidur. Dia terlalu lelah. Saat dia menutup matanya, dia memasuki alam mimpi dan napasnya menjadi lebih berat, menggunakan metode pernapasan dan kedaluarsa dari bagian tempering tubuh, transformasi tendon dan temper tubuh secara tidak sadar. Kedua makhluk roh itu saling bertukar pandang seolah-olah mereka dibebaskan dari beban. Manusia itu akhirnya memutuskan untuk berhenti. Harimau roh itu sangat tersentuh sehingga 2 aliran air mata yang hangat mengalir di pipinya saat dia hampir melolong ke langit. Jika mereka terus mendorong, dia akan bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding sebelum Su Zimo membunuhnya. Meskipun macan tutul roh juga kelelahan, tatapan sengit muncul di matanya saat melihat Su Zimo tidur. Itu adalah kesempatan yang bagus. Meskipun kedua makhluk roh itu kelelahan secara mental, mereka masih memiliki kekuatan fisik. Jika mereka bisa menggigit tenggorokan manusia ini, mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Melihat harimau roh, macan tutul roh menggeram pelan. Bahasa antara iblis secara alami dipahami oleh harimau roh. Meskipun saran macan tutul roh agak menggoda, harimau roh tidak mau mengambil risiko, siapa yang tahu jika manusia ini berpura-pura tidur. Lebih jauh lagi, satu-satunya pikiran di benak harimau roh adalah tidur nyenyak. Mengayunkan kepalanya, harimau roh itu tergeletak di tanah dan tidur. Macan tutul roh tampak khawatir. Setelah beberapa saat, seolah-olah telah memutuskan sesuatu, matanya memancarkan pandangan liar. Berjingkat-jingkat, ia mempertahankan niat membunuhnya dan merayap di samping Su Zimo. Melihat leher Su Zimo yang pucat dan segar, macan tutul roh membuka mulutnya perlahan. Sudah pasti gigitannya akan mampu menghancurkan bahkan batu. Tiba-tiba, seolah menyadari sesuatu, tatapan liar di mata roh macan tutul menghilang dan digantikan dengan ketakutan. Rahangnya yang terbuka menutup kembali perlahan, seolah baru saja menguap. Berbalik, mata macan tutul roh itu dipenuhi dengan kengerian saat dia menggigil hebat. Tergeletak di tanah, ia berbalik untuk melihat Su Zimo yang sedang tidur dengan gemetar, tidak berani mencoba apapun lagi. Dia bangun. Itulah 2 kata yang ada di benak roh macan tutul. Saat hendak mengunyah, ia menyadari bahwa tanpa sadar, metode pernapasan manusia telah berubah. Perubahan itu menyebabkan macan tutul roh berkeringat.
Ia tidak lagi berani mencoba sesuatu yang lucu saat ia berbaring di sana dengan patuh, tertidur setelah pikiran liar melintas di benaknya. Sebenarnya, Su Zimo telah terbangun saat niat membunuh dalam roh macan tutul meningkat. Itu karena persepsi roh Su Zimo terlalu tajam, jangkrik merasakan musim gugur datang sebelum angin bahkan mulai bertiup. Bahkan di pegunungan Changlang, monyet roh hampir tidak bisa menyelinap masuk, apalagi macan tutul roh ini. Karena dia akan membunuh dua makhluk roh keesokan harinya, Su Zimo tidak mau repot-repot bergerak dan terus tidur. Datang tengah malam, Su Zimo dan dua makhluk roh tertidur lelap. Saat harimau roh tidur, suara aneh datang dari hidungnya. Huf, 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 setelah macan tutul roh tertidur, sebuah suara juga keluar dari hidungnya, berbeda dengan harimau roh. Em, em, kedua suara itu unik dan tidak keras atau lembut. Superposisi, mereka bergema melalui gua tempat tinggal. Saat itu, perubahan misterius terjadi di tubuh Su Zimo. Seolah-olah kedua suara itu membawa energi aneh yang bisa menembus daging dan urat, meresap ke tulang dan menggerakkan sumsum di dalamnya. Gurih, gerimis. Melalui getaran kedua suara itu, gemuruh seperti suara air mengalir terdengar dari sumsumnya, menenangkan telinga seseorang. Su Zimo yang sedang tertidur lelap merasa seolah-olah baru saja berada dalam mimpi saat dia menyaksikan cairan sumsum di dalam tulangnya mengalir dan memancar memerasnya, membentuk darah yang meresap ke dalam darah dan pembuluh darahnya. Dia terbangun dengan kaget dengan mata melebar, suara harimau dan macan tutul. Babak 86, kekuatan darah Su Zimo berbaring di ranjang batu tanpa bergerak dan mendengarkan dengan ama suara aneh yang bergema di gua tempat tinggalnya. Merasakan sensasi aliran di sumsumnya, serangkaian kesadaran datang kepadanya seperti benih yang berkecambah. Inilah alasan mengapa The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness semakin sulit untuk diolah, ini adalah proses internalisasi kualitas eksternal. Kulit adalah yang pertama ditempa, diikuti oleh daging, urat, tulang. Setelah urutan itu, sumsum akan disempurnakan, itu adalah bagian pembersihan sumsum. Teknik budidaya eksternal relatif lebih mudah dikuasai. Itu karena selain sutra, metode pernapasan dan kedaluarsa sebagai fondasi, ada teknik pembunuhan lain yang digunakan untuk menghaluskan kulit, daging, tendon, dan tulang seseorang. Ambil Tribovinus Style misalnya. Kultivasi terus-menerus akan menghasilkan penyempurnaan kulit sementara 3 gaya kuda surgawi akan membantu memperbaiki tulang. Namun, dari bagian pembersihan sumsum dan seterusnya, mistik klasik tidak lagi memiliki teknik membunuh, semuanya harus bergantung pada kekuatan pemahaman Su Zimo untuk memahami kedalaman sutra. Itu bukan karena mistik klasik tidak lengkap. Sebaliknya, itu karena seseorang tidak akan dapat mencapai pembersihan sumsum mereka hanya dengan menggunakan teknik fisik. Sumsum terletak di dalam tulang. Teknik eksternal mampu memperbaiki tulang seseorang yang terbaik dan tidak bisa menjangkau lebih dalam. Itulah mengapa metode lain diperlukan untuk memanfaatkan bentuk energi lain untuk memurnikan sumsum. Dan, energi itu tak lain adalah suara harimau dan macan tutul. Sebenarnya, Su Zimo tidak asing dengan suara seperti itu. Kembali ke kota Pingyang, Su Xiaoning pernah memelihara seekor anak kucing. Anak kucing itu tanpa ekspresi dan tidak akan pernah berbicara. Namun, suara gemuruh bisa terdengar dari dalam tubuhnya sesekali, mirip dengan suara harimau dan macan tutul ini. Tapi tentu saja, baik itu harimau atau macan tutul, tak satu pun dari mereka memiliki pengetahuan tentang sutra bagian pembersihan sumsum dan karenanya, sumsum mereka tidak akan pernah lebih kuat dari Su Zimo. Suara harimau dan macan tutul hanyalah titik balik dari bagian pembersihan sumsum. Kedalaman sejatinya terletak di dalam sutra. Su Zimo mengingat sutra bagian pembersihan sumsum dan mulai meniru suara harimau dan macan tutul. Huf, huf, melalui peniruan dan upaya berulang kali, tubuh Su Zimo mulai mengeluarkan suara getar yang unik juga. Gema suara menyebabkan cairan sumsum di dalam tulangnya mengalir, berputar dengan kecepatan tinggi sambil menghasilkan darah yang meresap ke dalam darah dan pembuluh darah Su Zimo. Arti sebenarnya dari marrow cleansing adalah menukar darah. Melalui getaran sumsum, darah baru yang lebih kuat dari darah Su Zimo yang ada akan terbentuk. Menurut bagian pembersihan sumsum, keberhasilan awal akan cukup untuk membunuh penggarap pendirian yayasan tahap awal. Pada kesuksesan yang fenomenal, seseorang dapat membunuh penggarap pendirian yayasan tahap menengah dengan mudah dan bahkan dapat menandingi penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Itulah betapa menakutkannya pertukaran darah dari pembersihan sumsum itu. Baik itu tempering tubuh, tendon atau tulang, itu adalah kekuatan eksternal di penghujung hari. Dari bagian pembersihan sumsum, Su Zimo akan menumbuhkan kekuatan yang berasal dari dalam, kekuatan darah.
Kembali di pegunungan Changlang ketika dia diburu oleh penggarap yayasan pendirian klan Joyful, dia hanya berhasil melarikan diri di ambang kematian dengan transformasi kera sanguin. Alasan mengapa transformasi kera sanguin dapat menerima kekuatan yang begitu besar dalam waktu singkat adalah karena kekuatan darah. Itu juga mengapa Suzimo menjadi lebih lemah setelah transformasi kera sanguin. Dia belum memulai bagian pembersihan sumsum saat itu dan tubuhnya tidak dapat menanggung beban besar pada waktu itu. Mulai sekarang, situasi yang sama tidak akan terjadi lagi. Setelah bagian pembersihan sumsum, transformasi kera sanguin tidak lagi berguna bagi Suzimo. Lagi pula, hanya dengan keberhasilan awal dari bagian pembersihan sumsum, setiap saluran darahnya akan mengirimkan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Dia sudah memahami suara harimau dan macan tutul secara kasar. Berdiri, hati Suzimo dipenuhi dengan kegembiraan dan kekecewaan sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Dia akhirnya membuat kemajuan di bagian pembersihan sumsum setelah terjebak begitu lama. Melihat roh harimau dan macan tutul, Suzimo tersenyum, pikiran untuk membunuh mereka juga telah hilang. Tidak peduli apa, kedua binatang itu memiliki penghargaan atas pemahaman barunya tentang bagian pembersihan sumsum. Kedua binatang itu sudah bangun sejak lama juga. Ketika mereka melihat Suzimo tersenyum, getaran menjalar di punggung mereka saat mereka bergidik. Tak satu pun dari mereka pernah melihat Suzimo tersenyum sebelumnya. Tapi, sekarang tiba-tiba, dia tersenyum, sudah berakhir, sudah berakhir. Manusia itu akan meletakkan tangannya di atasku sekarang. Harimau roh menangis dalam hati. Bagi macan tutul roh, itu lebih karena rasa bersalah. Itu hampir mati di tempat karena niat membunuhnya malam sebelumnya. Saat ini, kepalanya menunduk, tidak berani menatap Suzimo. Suzimo berjalan maju, membawa harimau roh di lengan kirinya dan macan tutul roh di tangan kanannya sebelum meninggalkan guanya dan menuju ke puncak depan. Melintasi kabut tebal, dia tiba di depan sekte dan menempatkan dua binatang roh itu ke bawah. Kalian bisa pergi. Harimau roh, macan tutul roh, kedua binatang itu tercengang dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia membiarkan mereka pergi begitu saja. Bahkan setelah beberapa saat, kedua binatang itu tergeletak di tanah, dengan patuh masih seperti anak kucing kecil. Suzimo tersenyum dan melambaikan tangannya. Pergilah dan pergi. Anda tidak diizinkan untuk menyakiti orang lain mulai sekarang. Petik 2. Kali ini, para monster bisa mengetahui kesimpulan dalam nada suara Suzimo. Manusia itu tampak seolah-olah dia benar-benar tulus untuk membiarkan mereka pergi. Roh macan tutul bangkit perlahan dan bergerak sedikit. Setelah melihat tidak ada reaksi dari Suzimo, itu menuju ke kejauhan. Setelah mengambil beberapa langkah, macan tutul roh itu berbalik dengan tergesa-gesa dan hanya merasa lega setelah melihat bahwa Suzimo tidak mengejarnya. Meski begitu, macan tutul roh tidak berani berlari dan hanya melangkah lebih jauh dalam langkah-langkah kecil, berbalik dari waktu ke waktu. Harimau roh itu tidak bergerak dan memperhatikan Suzimo dengan rahang yang sedikit menganga. Suzimo bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Harimau roh itu menyeringai lebar dengan cara merayu dan bahkan mengibaskan ekornya. Saat ia melakukan itu, jantung harimau roh itu berdetak kencang saat ia memarahi dirinya sendiri secara internal. Astaga! Aku Raja Hutan. Kenapa aku mengibaskan ekorku seperti anjing? Jika kamu tidak pergi, aku yang pergi. Dengan itu, Suzimo berbalik ke arah kabut. Ragu-ragu sejenak, harimau roh mengejarnya. Melihat harimau roh di belakangnya, Suzimo tersenyum. Mengapa? Anda ingin mengikuti saya? Petik 2. Itu menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Harimau roh itu meratap dalam hati, lelucon macam apa ini? Manusia ini sangat mesum, memintaku untuk berteriak berulang kali. Bagaimana dia bisa membiarkan kita pergi dengan mudah? Ini jebakan. Dia memasang jebakan. Jika kita benar-benar lari, dia pasti akan membunuh kita. Harimau roh berbalik dan melihat macan tutul roh yang berjalan pergi dengan hati-hati dan berduka di dalam hatinya. Kakak macan tutul, semoga berhasil. Anda mungkin akan mati. Tidak mungkin Suzimo tahu apa yang dipikirkan harimau roh itu, tetapi karena dia begitu tegas, dia membawanya bersamanya melalui formasi kabut. Sepanjang jalan, harimau roh menunggu Suzimo untuk kembali dan membunuh macan tutul roh. Namun, bahkan pada saat mereka melintasi formasi kabut, Suzimo sepertinya tidak berniat untuk kembali. Saat itulah harimau roh menyadari bahwa Suzimo sebenarnya bermaksud melepaskan mereka. Persetan dengan hidupku. Harimau roh itu mengutuk secara internal saat dia menggertakkan giginya. Tunggu, jadi aku sendiri yang menggali lubang dan melompat ke dalamnya. Aku bahkan menutupi diriku di dalamnya. Masih ada kesempatan. Kesempatan lain.
Harimau arwah menyemangati dirinya sendiri, siap kabur saat ada kesempatan. Saat itu, inti emas yang disempurnakan melesat di udara. Ketika dia melihat Suzimo di bawah, dia menggumamkan kejutan lembut dan mengubah arah, turun di depan duo manusia dan binatang itu. Bab 87, Krisis, Salam, Tuan. Orang yang datang adalah Master Weapon Peak, lelaki tua yang kusut. Suzimo membungkuk dan menyapa. Mengangguk sedikit, tatapan lelaki tua yang acak-acakan itu menoleh ke arah harimau roh di belakang Suzimo dan mengerutkan kening. Saat ini, harimau roh berada dalam kekacauan internal. Itu sebenarnya mencari kesempatan untuk melarikan diri tetapi seorang lelaki tua muncul entah dari mana dan dari suaranya, dia adalah tuan manusia mesum itu. Bukankah itu berarti dia bahkan lebih mesum? Lubang ini semakin dalam saat ini. Aku kacau. Mengernyitkan alisnya, lelaki tua yang kusut itu bertanya, apakah ini binatang rohmu? Di dunia kultivasi, ada banyak pembudidaya yang memelihara binatang buas dan dalam duel, binatang buas ini berperan dalam kekuatan bertarung total mereka. Sedikit ragu, Suzimo mengangguk. Orang tua yang kusut itu melihat ke arah harimau roh dan berkata dengan kasar, harimau roh ini memiliki anugerah yang biasa saja dan tidak ada yang istimewa dari itu. Tetapi karena Anda memilihnya, Anda harus membuat sumpah darah dengannya. Petik 2. Suzimo tetap diam. Pria tua yang kusut itu melanjutkan, Nak, ingat. Anda harus waspada terhadap siapapun yang bukan dari ras kami. Selanjutnya, manusia dan iblis mengambil jalan yang berbeda dan sulit untuk mengubah sifat binatang. Kultivator memiliki tubuh yang lemah secara alami. Jika mereka tiba-tiba dikhianati oleh binatang roh yang terus-menerus ada di sekitar mereka, mudah bagi mereka untuk mati karenanya. Di dunia kultivasi, pembudidaya akan selalu membuat sumpah darah dengan binatang roh untuk mencegah pengkhianatan. Dengan sumpah darah, para makhluk roh akan mati di tempat melalui aliran darah mereka sendiri jika mereka memiliki pikiran pengkhianatan. Peningkatan kekuatan untuk seorang kultivator dengan garis keturunan varian yang kuat atau binatang purba selalu terlihat jelas. Tapi tentu saja, perbedaan antara kedua belah pihak tidak boleh terlalu besar saat membuat sumpah darah dan binatang roh juga tidak boleh melawan atau itu akan gagal. Itulah mengapa untuk beberapa sekte super besar, mereka akan menyediakan berbagai larva atau telur binatang roh jika mereka merawat beberapa pembudidaya teladan. Sementara binatang roh masih kecil dan bodoh, peluang membuat sumpah darah dengan mereka akan meningkat pesat. Suzimo pernah mendengar Ji Yaoxue menyebutkan sumpah darah sebelumnya, tetapi dia agak menolak gagasan itu. Bukan hanya karena Dai Yue atau fakta bahwa dia juga melakukan kultivasi iblis. Itu lebih merupakan fakta bahwa dia tidak suka diperbudak dan dia juga tidak ingin melakukannya kepada orang lain. Itu setara dengan mengambil kebebasan hidup seseorang. Itu bahkan lebih kejam daripada membunuh mereka. Lebih dari itu, Suzimo bersedia bergaul dengan binatang roh dengan cara lain, seperti yang dia lakukan dengan monyet roh. Dia percaya bahwa bahkan tanpa sumpah darah, monyet roh tidak akan menyakitinya. Pria tua yang acak-acakan itu berpikir bahwa diamnya Suzimo adalah karena Suzimo tidak tahu bagaimana membuat sumpah darah. Sambil terkekeh, dia mengeluarkan selembar kertas kosong dari tas penyimpanannya dan menuliskan beberapa mantra di atasnya sebelum menyerahkannya kepada Suzimo. Ini, pelajari. Ambillah itu sebagai hadiahku untukmu sebagai tuanmu. Petik 2. Mantra seperti sumpah darah membutuhkan poin kontribusi untuk ditukar di dalam sekte. Tindakan lelaki tua yang acak-acakan itu setara dengan memberi manfaat kepada Suzimo secara rahasia. Menerima kertas itu, Suzimo mengangguk terima kasih. Baiklah, kembalilah saat itu dan buat sumpah darah dengan harimau roh ini segera. Pergilah ke penjaga orang tua itu dan dapatkan lencana binatang buas darinya juga. Jangan seret terlalu lama, pria tua yang acak-acakan itu menginstruksikan sebelum melayang ke langit dan melaju keluar dari sekte. Dalam sekte ethereal, bahkan binatang roh pembudidaya memiliki lencana untuk pengakuan dan bebas masuk dan keluar dari formasi kabut. Menyaksikan semuanya terbentang di depan matanya, darah harimau roh itu mengental saat ia menangis di dalam. Ini benar-benar berakhir sekarang. Aku tidak bisa lari lagi. Setelah sumpah darah dibuat, aku akan menjadi harimaunya mulai sekarang. Suzimo memanggil pedang terbangnya dan harimau roh bergabung dengannya. Tak lama, mereka tiba di gua tempat tinggalnya di Weapon Peak. Sepanjang perjalanan, Suzimo terdiam dan tanpa ekspresi. Sesampainya di gua tempat tinggalnya, Suzimo menggosoknya dengan santai dan kertas yang berisi sumpah darah berubah menjadi debu, berhamburan di udara. Ketika harimau roh melihat itu, rahangnya sedikit terbuka karena terkejut. Itu telah mengawasi Suzimo sepanjang perjalanan, yang terakhir tidak melihat sumpah darah sama sekali. Sekarang setelah dia menghancurkan kertas itu,
apakah itu menyiratkan bahwa dia sudah tahu sumpah darah? Su Zimo berbalik dan menatap harimau roh dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan membuat sumpah darah denganmu. Jika Anda memilih untuk mengikuti saya, anggukan kepala Anda. Jika tidak, kamu bisa pergi sekarang. Harimau roh tercengang. Sebuah pilihan. Manusia ini bisa saja membuat sumpah darah tanpa berani melawan sama sekali. Namun, manusia telah memilih untuk memberinya pilihan. Itu memberi harimau roh rasa hormat dan kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aduh, aduh. Tiba-tiba, darah mengalir ke kepala harimau roh saat pikirannya menjadi kosong, menyebabkannya mengangguk dengan marah seperti ayam yang mematuk nasi di tanah. Su Zimo tertawa. Baiklah, karena kamu memilih untuk mengikutiku, kamu tidak bisa mengkhianatiku. Tentu saja, aku akan memperlakukanmu dengan cara yang sama. Tanpa diketahui manusia dan binatang, sepasang mata tersembunyi di kedalaman awan di atas mereka, mengawasi segala sesuatu yang terjadi di antara mereka serta mendengarkan percakapan mereka. Su Zimo memasuki guanya dengan roh harimau ikut. Awan bergemuruh saat sepasang sayap raksasa mengepak, menutupi langit saat terbang menuju puncak etiril. Ketika kembali ke tempat tinggal gua ini yang sekarang terasa akrab setelah beberapa hari disiksa, harimau roh menjadi tenang dan gelisah. Astaga, apa yang terjadi padaku barusan? Bagaimana saya menyetujuinya dengan begitu gegabah? Orang itu jelas hanya mencoba menyuapku. Betapa tidak logisnya. Harimau roh menyesali keputusannya. Namun, karena telah membuat janji, rasanya tidak enak untuk mengingkarinya dalam sekejap mata. Selama dia tidak melakukan itu padaku, aku bisa menerima bahkan tangisan acak itu sesekali. Baiklah, aku akan tetap di sini dengan syarat untuk saat ini. Karena kami tidak membuat sumpah darah, saya bebas untuk datang dan pergi. Pada pemikiran itu, harimau roh tidak merasa terbebani dan tinggal di gua tempat tinggal Su Zimo untuk sementara waktu. Binatang roh tambahan tidak banyak mempengaruhi kehidupan Su Zimo. Harimau roh akan keluar untuk mencari makanan sesekali, bahkan membawa beberapa untuk Su Zimo. Karena Su Zimo memiliki kultivasi iblis, dia juga membutuhkan makanan melalui daging. Tindakan harimau roh menyelamatkannya dari masalah dan membantu melestarikan esensi buah api merahnya juga. Su Zimo menghabiskan periode waktu berikutnya untuk mengolah bagian pembersihan sumsum sambil meningkatkan ranah kultivasinya dan meningkatkan penyempurnaan senjata. Setelah petunjuk lelaki tua yang acak-acakan itu, Su Zimo pergi mencarinya di aula penyempurnaan senjata untuk semua keraguan dan melihat proyeksi yang ditinggalkan oleh para senior di sekte pada saat yang sama. Dalam periode waktu ini, Su Zimo membuat banyak peningkatan untuk 4 langkah pertama penyempurnaan senjata. Namun, langkah yang paling penting adalah yang kelima, pengumpulan roh. Untuk itu, dia masih terjebak dan belum berhasil menciptakan senjata roh kelas rendah. Sebaliknya, tas penyimpanannya sekarang dipenuhi dengan sejumlah besar pedang terbang roh semu. Orang tua yang acak-acakan itu pernah berkata bahwa ahli penyempurnaan senjata akan mengembangkan rasa persepsi roh yang unik setelah lama memurnikan senjata dan itu akan membantu pengumpulan roh. Untuk master penyempurnaan senjata tingkat lanjut, kemungkinan mereka mengumpulkan satu pola roh untuk membuat senjata roh tingkat rendah mendekati 100%. Su Zimo juga memiliki persepsi roh, tetapi itu berbeda dari yang dimiliki oleh master penyempurnaan senjata. Dia telah mencoba menggunakan persepsi rohnya sendiri untuk mengumpulkan roh tetapi tidak berhasil. Selama periode waktu itu, ada tes akhir bulan lagi di Weapon Peak. Sekali lagi, Feng Haoyu datang ke Weapon Peak dan bahkan mengirim Key Refinement Warriors ke gua tempat tinggal Su Zimo, menantang Su Zimo. Namun, Su Zimo menolak untuk melihat mereka. Alasan mengapa dia mengikuti tes sebelumnya adalah karena dia ingin mengamati proyeksi. Tapi, sekarang dia bisa melihatnya kapan saja dia mau, tidak perlu membuang waktu untuk ujian. Dia tidak peduli tentang tantangan Feng Haoyu ini. Apa yang tidak disadari Su Zimo adalah bahwa penolakannya terhadap tantangan secara tidak langsung akan mengarah pada krisis terbesar dalam sejarah puncak etiril. Babak 88, tantangan antara dua puncak dalam sekejap mata. Su Zimo telah bergabung dengan sekte tersebut selama lebih dari 2 bulan. Sekarang sudah pertengahan tahun. Hari ini, Su Zimo sedang merenungkan tentang teknik pengumpulan roh di gua tempat tinggalnya ketika telinga tajam harimau roh itu mendengar suara Sword Kinesis Flight yang melaju ke arah mereka. Tak lama, pintunya berbunyi dengan ketukan tergesa-gesa. Kakak, buka. Apakah kamu di sana? Suara si gemuk kecil terdengar. Su Zimo menghela nafas, dia akan membuat kemajuan ketika proses berpikirnya rusak. Turun dari tempat tidur batunya, dia berjalan keluar dari guanya dengan harimau roh di belakangnya.
Karena harimau roh itu bahkan lebih tinggi daripada si kecil berlemak dan terlihat liar, si harimau sangat ketakutan sehingga dia hampir kabur dari tempat dengan pedang terbangnya. Hanya setelah dia melihat lencana binatang roh di leher harimau roh itu, lemak kecil itu menjadi tenang dan tertawa kecil. Kakak, kamu luar biasa. Kamu bahkan memiliki binatang roh sekarang. Petik 2. Apa yang terjadi? Untuk apa kamu begitu bingung? Suzimo melihat hidung si gendut kecil itu dipenuhi butiran-butiran keringat seolah-olah dia bergegas karena sesuatu telah terjadi. Menamparkan dahinya, si gendut kecil menjawab dengan tergesa-gesa, "Bro, ini buruk. Murid Weapon Peak bertarung dengan murid Spirit Peak di arena roh puncak kita." Suzimo mengerutkan kening. Jelaskan semuanya dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Seperti ini. Si gemuk kecil mengatur pikirannya dan menghubungkan seluruh acara dengan saksama. Mata Suzimo berubah lebih dingin saat ini. Jadi, dia adalah penyebab konflik antara murid dari kedua puncak. Selama periode waktu ini, Suzimo selalu berada di guanya dan jarang muncul. Tidak hanya dia tidak mengambil bagian dalam tes akhir bulan, dia bahkan tidak menjawab tantangan Feng Haoyu. Namun, itu membuat Feng Haoyu merasa seperti sedang diremehkan. Itu benar-benar aib baginya. Secara alami, murid Spirit Peak mulai mengejek bahwa Suzimo adalah seorang pengecut yang tidak berani menerima tantangan dan yang lainnya. Ketika murid dari Weapon Peak mendengarnya, mereka secara alami juga merasa tidak nyaman dan karena itu, kedua belah pihak telah terlibat dalam perang verbal selama beberapa waktu terakhir. Semuanya meningkat hingga hari ini ketika pertarungan meledak, menyebabkan murid dari kedua puncak terlibat dalam tantangan. Sejujurnya, selain Suzimo, tidak ada murid Weapon Peak yang memiliki akar roh surga dan mereka juga tidak berpengalaman dalam teknik bertarung. Sebagian besar murid Weapon Peak menghabiskan waktu mereka untuk meningkatkan status kultivasi mereka dan menyempurnakan senjata. Bahkan untuk prajurit penyempurnaan ki di alam kultivasi yang sama, murid puncak senjata jauh lebih rendah dibandingkan dengan murid puncak roh. Faktanya, bahkan mereka yang hanya setingkat lebih tinggi mungkin akan kalah juga. Ini adalah tantangan yang tidak bisa dimenangkan oleh Weapon Peak. Tanpa berkata apa-apa lagi, Suzimo memanggil pedang terbangnya dan berkata dengan muram, "Pergi ke puncak roh." Harimau roh juga melompat ke atas pedang, sebagai binatang roh Suzimo, secara alami harus mengikutinya. Selama periode waktu ini, Suzimo telah mencapai kondensasi ki level 6. Dengan kecepatan penuh, Sword Kinesis Flight miliknya hampir sebanding dengan sedikit lemak yang merupakan level 7 ki condensation. Orang harus memahami bahwa lemak kecil memiliki akar roh surga juga. Namun, fakta bahwa mereka memiliki kecepatan yang sama menyiratkan bahwa kualitas spirit ki Suzimo bahkan lebih tinggi daripada sedikit lemak. Ini tidak masuk akal. Sedikit lemak bingung. "Bro, jangan gegabah nanti, mereka akan tiba di Spirit Peak." Dan ketika si gemuk kecil melihat dingin di mata Suzimo, dia mengingatkan karena takut bahwa Suzimo mungkin melakukan sesuatu yang tidak pantas. Suzimo tidak menjawab. Kultivator tidak diizinkan untuk bertarung satu sama lain dengan santai di dalam Ethereal Peak. Jika mereka memiliki dendam untuk diselesaikan, mereka harus melakukannya di arena roh. Setiap puncak memiliki arena roh mereka sendiri yang terletak di arah barat masing-masing. Bagaimanapun, arah barat mewakili elemen logam, itu adalah tanda untuk membunuh. Namun, bahkan di arena roh, pembudidaya tidak diizinkan untuk membunuh atau melumpuhkan budidaya pihak lain, itu hanya tempat untuk menentukan pemenang. Tapi tentu saja, duel, terutama antara kultivator yang berimbang, biasanya diputuskan melalui satu momen penting. Sulit bagi siapapun untuk menahan kekuatan mereka dengan benar untuk saat-saat kritis itu dan kecelakaan telah terjadi di arena roh sebelumnya juga. Tak lama, Suzimo dan sedikit lemak tiba di atas puncak roh. Di arah barat, sekelompok besar orang berkumpul dengan banyak murid melihat. Suzimo dan si kecil gendut turun keluar arena roh. "Beri jalan, beri jalan." Dengan tubuh gemuknya, lemak kecil membuka jalan dengan paksa. Banyak murid puncak roh baru saja akan memarahinya ketika mereka melihat harimau roh di belakang Suzimo dan tersentak kaget, menelan kata-kata mereka. Di depan Suzimo, harimau roh itu jinak seperti anak kucing tetapi di luar sini, ia ganas dan perkasa, bahkan sesekali mengeluarkan auman liar. Segera, mereka tiba di depan orang banyak. Setidaknya ada 2000 murid percobaan yang melihat di sekitar arena roh. Bukan hanya puncak roh dan senjata, murid dari 3 puncak lainnya telah tiba setelah mendengar berita itu juga. Kehebohan yang disebabkan oleh tantangan ini telah mengguncang kelima puncak. Mereka yang berdiri di depan orang banyak secara alami adalah keajaiban dan bakat dari setiap sekte. Leng Rou dengan akar roh es juga ada di antara mereka,
menonton dengan sikap dinginnya yang biasa. Di arena roh, prajurit penyempurnaan Ki level 8 dari puncak roh terlibat dalam pertempuran melawan Sui. Sui berada di level 9 Ki Condensation, alam yang lebih tinggi dari orang ini. Namun, dia ditekan ke kerugian besar dan hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Pertarungan antara prajurit penyempurnaan Ki terbatas di mana barang-barang seperti senjata roh dan jimat tidak digunakan. Meskipun mereka berdua mengendarai pedang terbang tunggal, level 8 Ki Refinement Warrior of Spirit Peak jelas memiliki penguasaan yang jauh lebih baik karena pedang terbangnya menekan Sui Yi tanpa henti. Penguasaan pedang terbang Sui Yi jelas jauh lebih kikuk. Itu Sun Tao, akar roh surga. Dia tidak banyak di Spirit Peak dan hanya mendengarkan Feng Haoyu. Bro, meskipun saya hanya kondensasi Ki level 7, saya bahkan mungkin bisa mengalahkan orang ini juga, bisik lemak kecil di samping. Suzimo menganggukkan kepalanya dan melihat sekeliling, melihat Feng Haoyu yang angkuh dan berjubah ungu berdiri di dekatnya. Saat itu, Feng Haoyu menoleh untuk melihat Suzimo juga. Sebuah tampilan mengejek berkedip melalui mata Feng Haoyu ini. Fufu, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu. Feng Haoyu mengejek dengan dingin dan tiba-tiba menyatakan dengan keras, Sun Tao, jangan seret ini lagi dan akhiri dengan cepat. Jenius dari Weapon Peak ada di sini untuk ditonton. Petik 2. Feng Haoyu memberi penekanan khusus pada kata, jenius. Saat itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arah Suzimo. Leng Rou berbalik sedikit dan melirik Suzimo dengan acuh tak acuh sebelum melihat ke belakang. Terlepas dari pertarungan yang intens, Sun Tao masih mampu mengalihkan perhatian dengan melihat keluar dari arena roh. Setelah dia melihat Suzimo, Sun Tao tertawa terbahak-bahak dan mengaktifkan segel tangan. Pedang terbangnya bersinar terang dan meledak dengan energi, mengenai pedang terbang Sui Yi dan menusuk jantungnya. Mata Sui Yi langsung panik. Dia ingin menghindar tetapi saat melihat pedang terbang yang masuk, tubuhnya menjadi sedikit kaku. Suzimo menyipitkan matanya. Tepat saat pedang terbang itu hendak menembus dada Sui Yi, Sun Tao terkekeh dan menyesuaikan lintasannya ke atas. Pedang terbang itu menembus tulang belikat Sui Yi dan mengeluarkan aliran darah. Mengerang, Sui Yi dibawa ke terhuyung-huyung dari kekuatan dan jatuh dari arena roh. Beberapa murid dari Weapon Peak bergegas maju untuk mendukung Sui Yi, mengoleskan salep pada luka untuk menghentikan pendarahan secara perlahan. Para murid dari Weapon Peak menyaksikan dengan marah dan berteriak ketika Sun Tao berjalan perlahan dari arena roh. Pemenangnya sudah diputuskan, mengapa kamu masih melukainya? Tidak ada yang bisa disalahkan karena keterampilannya yang loyo. Sun Tao mengejek dengan dingin, Weapon Peak hanya pandai berbicara. Kondensasi Ki level 9. Terus, bahkan jika kamu adalah dunia di atasku, kamu bukan apa-apa di mataku. Petik 2. Babak 89, serangan menyelinap Suzimo tetap diam sepanjang waktu, tampak sangat tenang. Berdiri di sampingnya, si gemuk kecil secara alami bisa merasakan aura tajam yang memancar dari dalam Suzimo, itu mengerikan. Bro, jika kamu ingin bertarung, tolong jangan sentuh mereka di sini. Aturan sekte menyatakan bahwa pembudidaya hanya bisa bertanding di dalam arena roh. Petik 2. Meskipun Suzimo hanya di level 6 Ki Condensation, untuk beberapa alasan, sedikit lemak selalu merasa bahwa dia sangat kuat. Sangat kuat, Suzimo menuju dan memeriksa luka Sui Yi. Pedang itu telah menembus tulang belikatnya dan lukanya akan memakan waktu setidaknya 1 bulan untuk pulih. Wajah Sui Yi pucat. Ketika dia melihat Suzimo, dia memaksakan senyum. Saudara muda Su, kamu juga di sini. Suzimo mengangguk. Kakak senior, istirahatlah dengan baik. Aku akan membuat mereka membayar untuk ini. Jangan. Ekspresi Sui Yi berubah saat dia menarik lengan Suzimo, menggelengkan kepalanya. Adik laki-laki, jangan jatuh ke dalam perangkap mereka. Alasan mengapa mereka melakukan ini adalah untuk memancing ke arena roh sehingga mereka dapat melumpuhkanmu, membuatmu tidak dapat mengambil bagian dalam pertarungan akhir tahun. Itu benar, saudara muda Su. Anda tidak perlu repot dengan urusan kami. Selama Anda memenangkan Feng Haoyu di akhir tahun secara langsung, itu sama saja dengan membuat mereka membayar, para murid puncak senjata lainnya menimpali. Suzimo menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat itu, Sui Yi bahkan lebih cemas. Adik laki-laki, kamu baru bergabung dengan sekte kurang dari 3 bulan jadi kamu mungkin belum pernah ke Spirit Peak untuk mempelajari teknik bertarung antar pembudidaya. Bagaimana Anda akan melawan mereka? Saya berada di level 9 Ki Condensation dan saya kalah, apalagi level 6. Jangan konyol. Meskipun kata-kata Sui Yi tidak baik, dia sebenarnya mengatakannya karena khawatir.
Sun Tao yang telah keluar dari arena roh melewati Su Zimo dan yang lainnya. Ketika dia mendengar itu, dia tersenyum dan mengangkat alisnya. Jika saudara muda Su ingin berkelahi, kami memiliki murid kondensasi Ki level 6 lainnya di puncak roh. Jika itu tidak berhasil, bagaimana kalau saya mendapatkan level 5 untuk melawan Anda? Bagaimana suaranya? Haha, serangkaian tawa meledak dari kerumunan. Saudara muda Su, saya hanya di level 5 Ki kondensasi. Saya bersedia untuk berdebat dengan Anda di arena roh. Apakah Anda berani? Seorang murid dari Spirit Peak berdiri. Murid puncak roh lainnya berteriak, Saudara muda Su, kami bergabung dengan sekte pada saat yang sama. Meskipun aku hanya di level 4 Ki Condensation sekarang, aku masih bisa menjadi lawanmu juga. Feng Haoyu memandang Su Zimo dan berkomentar dengan santai, jika Anda berpikir untuk menemukan prajurit penyempurnaan Ki level 3 sebagai lawan, maka saya rasa itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Spirit Peak. Hahaha, suara tawa itu semakin menggelegar. Itu terlalu banyak. Para murid dari Weapon Peak sangat marah sehingga wajah mereka menjadi hijau. Lemak kecil menghela nafas di samping. Meskipun dia memihak Su Zimo, dia masih seseorang dari puncak roh pada akhirnya dan tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Sueyi mencengkeram lukanya dan berkata dengan lembut, Saudara muda Su, ayo kembali. Jangan jatuh untuk perangkap mereka. Petik 2. Saya adalah penyebab dari ini untuk memulai sehingga hal-hal harus berakhir dengan saya. Tepat setelah dia mengatakan itu, Su Zimo menoleh untuk melihat Feng Haoyu sebelum berkata perlahan, Feng Haoyu, demi gelar palsu sebagai puncak dari 3 puncak, kamu telah menciptakan begitu banyak masalah secara langsung dan tidak langsung. Saya awalnya berpikir bahwa Anda akan menjadi seseorang, tapi sekarang. Su Zimo tidak melanjutkan, hanya menggelengkan kepalanya. Tatapan emas berkedip di mata Feng Haoyu saat dia bertanya dengan dingin, apa maksudmu dengan itu? Kau sudah lama ingin menantangku, kan? Su Zimo melanjutkan, seperti yang kamu inginkan. Pergilah ke arena roh kalau begitu. Petik 2. Suara-suara di kerumunan berangsur-angsur menghilang. Semua orang memandang Su Zimo dengan heran, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Su Zimo ingin menantang Feng Haoyu. Satu berada di level 6 Ki Condensation sementara yang lain berada di level 8. Salah satunya adalah murid dari Weapon Peak, tidak terlatih dalam teknik bertarung, sementara yang lain adalah jenius nomor 1 dari Spirit Peak. Perbedaan antara mereka berdua seperti langit dan bumi. Bahkan sedikit lemak pun bingung. Sementara dia percaya bahwa Su Zimo kuat, itu tidak sejauh kekuatan Feng Haoyu. Tapi, deklarasi tantangan yang tiba-tiba kepada Feng Haoyu membuat sedikit lemak menjadi bingung. Saudara muda Su, jangan lakukan itu. Sueyi berpikir bahwa Su Zimo telah mengeluarkan tantangan karena dia masih muda dan terburu-buru. Hahaha, setelah keheningan sesaat, suara tawa yang lebih keras meledak dari kerumunan. Beberapa murid Spirit Peak mencengkeram perut mereka dalam tawa. Aku tidak bisa melakukannya. Su Zimo ini terlalu lucu. Dia ingin menantang saudara muda Feng. Itulah yang saya sebut melebih-lebihkan kekuatan seseorang. Bukankah itu benar? Bagaimana dia bisa mengatakannya? Orang itu sangat tebal, itu pasti. Feng Haoyu hanya tersenyum dan memperhatikan Su Zimo dalam diam. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Sekarang, Su Zimo sudah menjadi bahan tertawaan di seluruh tempat. Sun Tao berkata dengan tawa tertahan di dekatnya, apakah kamu bahkan cocok untuk menantang saudara muda Feng? Su Zimo menatapnya dan menjawab dengan dingin, jangan khawatir, setelah aku selesai dengannya, kamu yang berikutnya. Mengaum. Tiba-tiba, harimau roh itu menurunkan tubuhnya dan mengeluarkan lolongan yang memekakkan telinga, membungkam keributan orang banyak secara instan. Banyak murid yang melihat juga terkejut, tersandung secara naluriah saat keributan pecah di antara kerumunan yang bergerak. Menjelajah di sekitar tempat itu, aura harimau roh itu ganas saat dilihat dengan mata liar dan gigi menggeram. Beberapa murid perempuan sangat bingung sehingga mereka berteriak tanpa henti. Ini mengakhiri depresi harimau roh sebelumnya saat ia menyombongkan diri secara internal. Fakta bahwa itu ditundukkan oleh Su Zimo tidak berarti bahwa itu lemah. Sebaliknya, itu kuat. Faktanya, seorang prajurit penyempurnaan ki berlevel tinggi bahkan mungkin tidak memenangkannya dalam pertarungan maut. Sebagian besar murid puncak roh sering keluar dan telah berada dalam banyak pertempuran termasuk melawan binatang buas. Saat ini, mereka jauh lebih tenang ketika mereka menyadari bahwa ini adalah binatang roh Su Zimo dari lencana di lehernya. Sun Tao menyipitkan pandangannya dan diam-diam menghindar dari garis pandang harimau roh. Menarik keluar pedang terbang diam-diam, matanya dipenuhi dengan niat jahat.
Astaga! Pedang terbang meninggalkan tangannya dan melesat ke arah kepala harimau roh. Serangan Sun Tao sangat licik tanpa peringatan sama sekali. Ditambah dengan fakta bahwa ada lebih dari 2.000 orang di sekitar, seluruh tempat itu berisik dengan aura yang bercampur menjadi satu. Pada saat harimau roh menyadarinya, pedang terbang itu sudah berada di dekatnya. Itu adalah langkah yang sangat kejam yang bertujuan untuk membunuhnya tanpa menahan sama sekali. Dengan nyawanya yang dipertaruhkan, harimau roh itu melompat ke samping dan memiringkan kepalanya secepat mungkin. Bersin. Aliran darah melintas. Luka panjang berdarah muncul di tubuh harimau roh saat kulitnya terkelupas dengan darah mengalir tanpa henti. Mengaum. Runtuh ke tanah, tubuh harimau roh itu bergetar berulang kali. Itu melolong sedih dengan rasa sakit di matanya. Ekspresi Suzimo berubah saat dia berbalik dengan tajam. Melihat harimau roh yang terluka di tanah, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Alasan mengapa Suzimo tidak menyadari bahaya mendekat adalah karena serangan Sun Tao tidak ditujukan padanya. Pada saat dia mendengar suara pedang terbang, sudah terlambat. Selanjutnya, perhatian Suzimo terfokus pada Feng Haoyu dengan punggung menghadap Sun Tao. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan mengabaikan aturan sekte dan menyerang di luar arena roh. Ketika dia melihat mata Suzimo, jantung si gendut kecil berdegup kencang. Sial, sesuatu yang buruk akan terjadi.